Malam-malam di desa Wonosari, di pelosok Jawa Timur, ada sebuah desa kecil bernama Wonosari. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat, sawah yang luas, dan bukit-bukit yang menutupi langit dengan bayangannya. Meski tampak damai di siang hari, desa ini memiliki kisah gelap yang diwariskan turun-temurun. Warga desa percaya bahwa ada kekuatan mistis yang menguasai desa tersebut, terutama setelah matahari terbenam. Awal kejadian, cerita ini dimulai pada tahun 1997, saat seorang pemuda bernama Randi pindah ke desa itu untuk tinggal bersama neneknya, Bu Lasmi. Randi baru saja menyelesaikan kuliah di kota dan memutuskan untuk kembali ke kampung halaman untuk mencari ketenangan. Namun, sejak hari pertama tinggal di rumah neneknya, Randi merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah kayu tua itu berdiri di tepi hutan, jauh dari rumah-rumah warga lainnya. Di malam hari, suara angin yang melewati celah-celah jendela terdengar seperti bisikan, dan kadang-kadang, terdengar suara langkah kaki di halaman. Bu Lasmi selalu berkata, "Jangan hiraukan, Ndik. Itu cuma angin atau binatang liar." Namun, suara itu semakin sering terdengar, bahkan di malam-malam tanpa angin. Larangan desa. Beberapa hari kemudian, Randi mulai mendengar cerita dari warga desa tentang pantangan yang harus dijaga. Ada sebuah kebun tua di tengah hutan yang tidak boleh dikunjungi. Mereka menyebut tempat itu, Kebun Hitam. Konon, di sana pernah terjadi ritual mistis yang melibatkan tumbal manusia pada masa penjajahan. Pohon-pohon di kebun itu tampak seperti hidup, dan siapapun yang masuk tanpa izin akan hilang atau menjadi gila. Randi, yang tidak percaya pada hal-hal gaib, merasa cerita itu hanyalah tahayul belaka. Namun, rasa penasarannya semakin besar. "Jangan coba-coba masuk ke sana, Ndik," kata Bu Lasmi suatu malam, seolah membaca pikiran cucunya. Sudah banyak yang mencoba, tapi mereka tidak pernah kembali dengan selamat. Malam yang mencekam. Suatu malam, rasa penasaran Randi mencapai puncaknya. Tanpa memberitahu siapapun, ia membawa senter dan berangkat ke hutan. Langit malam gelap tanpa bintang, dan hanya suara jangkrik serta burung hantu yang menemani langkahnya. Ia mengikuti jalan setapak yang ditutupi daun-daun kering hingga akhirnya sampai di kebun hitam. Kebun itu dipenuhi pohon-pohon besar dengan akar yang mencuat ke permukaan, seolah berusaha menangkap siapapun yang lewat. Di tengah kebun, ada sebuah batu besar berlumut yang berbentuk seperti altar. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan bau anyir tiba-tiba menyeruak. Saat Randi menyorotkan senter ke arah altar itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Di atas batu itu, ada bekas darah yang masih tampak segar. Ia yakin itu bukan darah hewan, karena di sekitarnya ada sisa-sisa pakaian yang robek dan terlihat seperti milik manusia. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Randi membalikkan badan dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali menatap altar, ia melihat sesosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai, memakai kebaya hitam, berdiri mematung di sisi batu. "Kenapa kamu ke sini?" Suara perempuan itu terdengar berat dan menggema di telinga Randi. Tanpa berpikir panjang, Randi berlari meninggalkan tempat itu. Ia terus berlari hingga kakinya terasa lemas dan nafasnya terengah-engah. Namun, suara langkah kaki itu terus mengikutinya, semakin dekat, dan semakin keras. Kembali ke desa, Randi berhasil sampai di rumah neneknya dengan wajah pucat pasi. Bu Lasmi yang sedang berdoa di ruang tamu langsung menyadari ada yang tidak beres. "Kamu masuk ke kebun hitam?" "Iya," tanyanya dengan nada marah. Sebelum Randi sempat menjawab, tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat, dan ia pingsan di lantai. Selama 3 hari, Randi tidak sadarkan diri. Warga desa berkumpul untuk membantu Bu Lasmi, dan seorang dukun dipanggil untuk melakukan ritual penyembuhan. Dukun itu berkata bahwa Randi telah mengganggu penghuni kebun hitam. Ia harus meminta maaf dan memberikan persembahan agar nyawanya tidak diambil. Pada malam keempat, Randi terbangun dengan mata yang kosong. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun, dan suaranya seperti suara perempuan tua. Dukun itu segera melakukan ritual terakhir dengan membakar dupa dan membaca mantra di sekitar Randi. Setelah berjam-jam, akhirnya Randi kembali sadar. Namun, ia tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Ia sering melamun, dan tubuhnya menjadi semakin kurus. Beberapa bulan kemudian, Randi memutuskan untuk meninggalkan desa dan kembali ke kota. Sebelum pergi, ia berkata kepada neneknya, "Bu, jangan pernah biarkan siapapun masuk ke kebun hitam itu lagi. Apa yang ada di sana tidak akan pernah membiarkan manusia hidup dengan tenang." Hingga kini, kebun hitam di desa Wonosari masih ada, meski tertutup oleh semak belukar. Warga desa tetap mematuhi larangan untuk tidak mendekatinya. Beberapa orang yang tidak percaya pernah mencoba masuk, tapi tak pernah ada yang kembali.
Desa Wonosari tetap menjadi misteri, dan kisah tentang kebun hitam terus hidup sebagai peringatan bagi mereka yang berani melawan batas antara dunia manusia dan dunia gaib.